Bab 354. Kintiasu menyatakan cinta. Setelah memberi perintah sederhana, Kingston Jiang meminta mereka pergi. Villa Naga Hitam kembali sepi. Dia datang ke atap di lantai 3, berbaring di kursi, merokok, melihat bintang-bintang di langit. Dia memikirkan seseorang yang jauh di Jiangzhou. Tinggal di belantara selatan. Hatinya ada di Jiangzhou. Dia tidak tahu apakah seumur hidupnya ini masih memiliki kesempatan untuk kembali ke Jiangzhou. Pada saat ini, dia ingin minum. Sayang sekali Bloody tidak di sini. Dia turun ke bawah, pergi ke gudang anggur, mengambil beberapa anggur bagus yang diberikan oleh beberapa pedagang di masa lalu, dan datang ke atap lagi. Minum sendirian dengan membosankan. Pada saat ini, dia sedang memikirkan seseorang. Dia kemudian mengeluarkan ponsel dan menelepon Kintiasu. Kintiasu tinggal di luar Villa Naga Hitam selama sehari, menunggu dari pagi hingga malam, tetapi Kingston Jiang mengabaikannya. Dia kembali ke hotel. Baru saja selesai mandi. Mengenakan piyama, dan duduk di tempat tidur melihat laptop, sambil memilah-milah hal-hal yang telah dia tulis dalam beberapa hari terakhir. Pada saat ini, ponsel berdering. Menyadari Kingston Jiang yang menelepon, wajahnya yang cantik tampak sangat senang, dan dengan cepat menjawab telepon, "Kak Kingston, kamu akhirnya menelepon kemari. Karenak sibuk, jadi tidak ada waktu untuk melihat ponsel. Ngomong-ngomong, kenapa kamu datang ke belantara selatan? Negara membutuhkannya, jadi aku datang." Kintiasu tersenyum dan berkata, Kingston Jiang yang meneleponnya, hatinya sangat bahagia. "Jika tidak ada hal lain, datang kemari dan temani aku minum. Membosankan sekali sendirian." "Baik, aku sangat berharap." "Oh iya, di mana kamu? Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu." "Tidak perlu, aku ada di hotel terdekat, beberapa menit saja sudah tiba." "Baiklah." Kingston Jiang menutup telepon. Kemudian dia bersandar di kursi, kedua tangannya di belakang kepalanya, menatap langit malam yang berbintang. Kintiasu datang dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia muncul di luar Villa Naga Hitam. Masih banyak orang berkumpul di sini. Mereka semua adalah penggemar Kingston Jiang, kebanyakan dari mereka adalah wanita, dan itu wanita cantik, mereka memegang bunga di tangan mereka, sedang menunggu naga hitam. Kintiasu berjalan mendekat, tetapi dihadang oleh tentara di luar Villa Naga Hitam. "Komandan Dragon yang memintaku untuk datang," Kintiasu berkata. "Nona, Villa Naga Hitam adalah wilayah utama, jika tidak ada urusan penting segeralah pergi, kalau tidak, 24 jam mengabaikanmu." Penjaga itu berbicara dengan suara dingin. Entah berapa banyak kali mereka mendengar alasan ini. Kintiasu dengan tidak berdaya menelepon Kingston Jiang, menyalakan handsfree, dan berkata, "Kingston Jiang, bawahanmu tidak mengizinkanku masuk. Berikan ponsel padanya." Kintiasu menyerahkan ponsel kepada penjaga. Penjaga mengambilnya dengan curiga. "Biarkan dia masuk." Suara Kingston Jiang terdengar di ujung telepon. "Baik." Setelah mendapatkan perintah, penjaga membiarkan dia masuk. Melihat seorang wanita masuk, para wanita lainnya di depan pintu bergegas dengan panik, tetapi mereka terhalang. "Hei, kenapa? Kenapa dia bisa masuk, kami tidak bisa masuk, perlakukanmu sangat berbeda, aku ingin melaporkanmu. Aku ingin bertemu dengan naga hitam, aku ingin bertemu dengan dewa perang." Banyak wanita yang berteriak. Tapi penjaga itu berdiri di depan pintu dan mengabaikannya. Ada juga wartawan di sana. Banyak wartawan merekam adegan ini dan mengunggahnya di internet dengan judul yang mencolok. Mengejutkan sekali, seorang wanita masuk ke Villa Naga Hitam saat larut malam. Rilis berita ini langsung menjadi fokus perhatian seluruh jaringan. Villa Naga Hitam, lantai 3, di atap. Kintiasu berjalan kemari. Dia mengenakan gaun suspender merah, lehernya yang putih, bahu yang terbuka, rambut bergelombang merah terurai di bahunya, fitur wajah yang halus, bibir merah seksi, auranya dewasa dan menawan.
Dia memandang Kingston Jiang yang berbaring di kursi, memandangi anggur di lantai, mengerutkan bibirnya dan tersenyum, hari-harimu sangat bercukupan. Kingston Jiang bangkit, duduk tegak, menunjuk ke kursi di sebelahnya, dan berkata, duduklah, jangan kaku. Qin Tiasu duduk di seberang Kingston Jiang, merapikan roknya, dan kemudian kakinya ditutup sedikit untuk mencegah agar tetap fokus. Kingston Jiang juga tidak memperhatikan tindakan yang tidak disadari. Dia mengambil anggur di lantai, melemparkan sebotol anggur padanya, berkata sambil tersenyum, terlalu membosankan minum sendirian. Jadi ingin mencari seseorang untuk mengobrol. Qin Tiasu melihat itu adalah minuman keras berkadar tinggi, kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa minum ini. Anggur merah tidak masalah. Ya, tunggu sebentar, aku akan mengambilnya. Kingston Jiang bangkit, pergi ke gudang anggur bawah tanah, dan membawa beberapa botol anggur merah. Melemparkannya ke Qin Tiasu, dia mengambil sebotol anggur putih, langsung meminum dari botol, dan minum seteguk, baru kemudian bertanya, apakah tidak baik tinggal di Jiangzhong? Sampai-sampai harus datang ke belantara selatan, di sini adalah perbatasan, di mana 3 ajaran dan 9 aliran berkumpul dan sangat kacau. Kamu seorang wanita, dan termasuk wanita cantik, tidak takut jika menghadapi bahaya. Bukankah ada kamu? Qin Tiasu mengerutkan bibirnya. Kingston Jiang tercengang. Segera terkekeh, lupakan saja, jangan bicarakan ini, minumlah. Qin Tiasu membuka anggur dan bersulang dengan Kingston Jiang. Keduanya minum lumayan banyak di atap. Minum sampai akhir, keduanya duduk di lantai. Mereka saling membelakangi. Kingston Jiang, aku tahu, kamu tahu mengapa aku datang ke belantara selatan, kamu berpura-pura bodoh, aku juga tahu sikapmu, tetapi aku masih ingin datang, takutnya jika aku tidak datang, aku akan menyesalinya di masa depan. Wajah Qin Tiasu kemerahan, aroma napasnya anggrek, dan mulutnya penuh dengan bau alkohol. Kingston Jiang juga minum banyak. Tapi dia tidak mabuk sama sekali. Kata-kata Qin Tiasu membuatnya terdiam. Aku tidak menyalahkanmu. Qin Tiasu melanjutkan. Kamu menceraikan Klutang, tapi aku tahu hatimu selalu memikirkannya. Aku benar-benar iri padanya. Jika bisa memilih, aku berharap orang yang menyelamatkanmu 10 tahun yang lalu adalah aku, dan orang yang cacat itu adalah aku. Kamu sudah minum terlalu banyak. Kingston Jiang berkata dengan nada ringan. Dia berdiri. Begitu berdiri, punggung Qin Tiasu kehilangan sandaran dan langsung jatuh. Kingston Jiang bergerak cepat, dengan cepat mendukungnya agar dia tidak jatuh. Qin Tiasu berdiri dengan bantuan Kingston Jiang, tetapi dia tidak bisa berdiri dengan kokoh dan tubuhnya terhuyung-huyung. Kingston Jiang, apakah kamu tahu, aku telah menunggumu selama 10 tahun, aku selalu percaya bahwa kamu tidak mati, aku selalu percaya bahwa kamu masih hidup. Qin Tiasu cegukan. Aku tidak menyangka, akan bertemu denganmu lagi 10 tahun kemudian, tetapi kamu sudah menikah dengan Klutang, kamu tahu, betapa sakitnya aku setelah mengetahui ini. Melihat kamu dengan Klutang, seberapa sakitnya hati aku. Kamu tidak tahu, kamu bahkan tidak tahu. Kamu hanya memikirkan Klutang di hatimu. Karena dia menyelamatkanmu waktu itu, menarikmu keluar dari api. Kamu dan dia sudah bercerai, kenapa kamu tidak melupakan masa lalu dan memulai hidup baru? Selama ini, Qin Tiasu tidak pernah mengatakan ini. Kali ini dia menceritakan seluruh isi hatinya. Dia datang ke belantara selatan dari Jiangzhong, hanya untuk mengejar kebahagiaannya sendiri, untuk mengatakan ini kepada Kingston Jiang. Kingston Jiang, aku mencintaimu, lupakan Klutang, kita mulai lagi dari awal. Meskipun dia sedang mabuk, tapi dia mengatakannya dengan sangat serius, wajahnya yang merah penuh permohonan. Kamu sudah mabuk, aku akan membantumu dan pergi istirahat. Kingston Jiang tidak menanggapinya dan membantu Qin Tiasu turun ke bawah. Pergi ke ruang tamu di lantai pertama dan meletakkan Qin Tiasu di atas sofa. Begitu dia bersandar di sofa, dia langsung tertidur. Kingston Jiang duduk di samping,
mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Asap memenuhi ujung jari. Setelah merokok, dia mengeluarkan ponsel dan menelepon Guili. Segera, Guili langsung tiba. "Komandan Dragon, ada apa?" Kingston Jiang bangkit, memandang Kintiasu yang sedang tidur di sofa, menghela nafas, dan memberi perintah, "Atur orang untuk mengantarnya kembali ke Jiang Song dengan selamat." Guili melirik Kintiasu dan sedikit mengangguk, "Baik, aku akan mengatur beberapa teman wanita untuk mengantarnya kembali." Bersambung.